Congratulations, you made it to the end of our annual week of prayer, fasting, and consecration. This week, you and Every Nation people all over the world started the year, just like we start every year, with our week of prayer, fasting, and consecration. Together, we picked up our cross, denied self, and followed the example of Jesus in prayer and fasting. We participated in early morning prayer meetings, midday prayer meetings, nighttime prayer meetings. We prayed in our churches, in our offices, campuses, homes, believing that God hears our prayers and that God will heal our families, our campuses, our cities, and our nations. Our 2022 theme was Abide, the power and beauty of God's Word. We learned that God's Word is like bread that sustains us, like a seed that gradually produces fruit, like light that guides us, like a mirror that reveals our true self, like a hammer that breaks hard hearts, like a sword that discerns the intentions of the heart, and like a strong foundation that saves us during the storms of life. Available in 17 languages, our devotional material took us deep into the power and beauty of God's Word. Every Nation pastors and leaders from Singapore, the United States, Japan, South Africa, Australia, and the United Arab Emirates encouraged us through daily devotional videos as we fasted and prayed. Your pastors have always placed a high premium on the authority of the Bible, believing that all Scripture is God-breathed and is useful for instruction, for conviction, for correction, and for training in righteousness, so that the people of God may be complete, fully equipped, ready for every good work. As we continue our Abide theme throughout 2022, I trust that you will look back on a fruitful year, on a year that you intentionally abided in Jesus and made room for His Word to abide in you. May the words of Jesus in Matthew 4:4 be in your heart and on your lips this year. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Kami ada di minggu ketiga dalam bulan Januari tahun baru ini, 2022. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2021, bahkan sepanjang hari selama kami ada di tahun 2022. Dan kami berdoa untuk penyertaan, pemeliharaan, penyediaan-Mu Tuhan, penjagaan-Mu yang sama sepanjang 2022 ini bagi setiap kami. Berkati setiap firman yang akan kami dengarkan, sehingga firman ini menjadi makanan rohani bagi manusia rohani kami, dan kami diubahkan hati, pikiran, perilaku kami, hingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan mengatakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya yakin Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, ya, dan kita akan melanjutkan khotbah pada hari ini. Saya akan melanjutkan khotbah pada hari ini. Kita masih berada dalam seri Abide yang merupakan tema sepanjang tahun 2022 ini. Abide artinya tinggal dalam kuasa dan keindahan firman Tuhan. Kami percaya sepanjang tahun 2022 ini dari Every Nation Global
menetapkan tahun 2022 ini sebagai tahun Abide, atau tahun di mana kita memperbaharui komitmen kita dalam kita membaca, dalam kita merenungkan firman Tuhan, dalam kita mempelajari firman Tuhan, dan yang lebih penting lagi dalam kita mentaati firman Tuhan. Mari kita lanjutkan minggu kedua, kita ada di dalam minggu kedua dengan topik tinggal dalam kuasa dan kehendak firman Tuhan, dan topiknya firman yang memberikan kehidupan. Nah, seperti tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, FB Nation selalu mengutamakan kuasa, kebenaran, dan manfaat kitab suci, Alkitab atau firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya miliki. Dan kita tahu bahwa Tuhan menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya, yaitu dengannya Tuhan bisa merubah kehidupan kita dan Tuhan memberdayakan kita. Pada tahun 2022 ini, saya mendorong setiap Bapak Ibu Saudara-saudari untuk memperbaharui komitmen kita dalam membaca, dalam memahami, dalam mempercayai, dan dalam menaati firman Tuhan. Topiknya pada hari ini, firman yang memberikan kehidupan. Teksnya diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 21 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes pasal 5 ayat 21 sampai 29. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ya. Ayat yang selanjutnya, ayat ke-24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Dan ayat ke-24 ini yang akan kita highlight, kita soroti, Yohanes pasal 5 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar, saya garis bawahi mendengar perkataanku, dan barang siapa percaya, saya garis bawahi percaya kepada Dia, ya, kepada Bapa yang mengutus aku, Tuhan Yesus, maka orang itu mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya. Nah, setiap hari kita mungkin berpikir jenis kehidupan yang kita ingin jalani, seperti apa kehidupan yang ingin kita miliki, dan kita berdoa untuk kehidupan yang nyaman, berdoa, bekerja, berusaha, melakukan banyak hal agar kita memiliki kehidupan yang kita inginkan. Bahkan kita mengelilingi diri kita dengan teman-teman karib, dan kita mengamankan lebih banyak hal untuk meningkatkan kualitas hidup kita, baik dalam kesehatan, makan yang baik, minum yang baik, istirahat yang cukup, pendidikan yang baik,
kemudian investasi dan seterusnya, kita melakukan apapun upaya untuk mengamankan kualitas hidup yang lebih baik. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia ini ada yang namanya hukum positif. Hukum positif itu hukum atau kecenderungan umat manusia yang bergerak forward, bergerak maju, jadi tidak akan mundur ya. Artinya kehidupan manusia semakin hari diusahakan semakin baik dalam setiap area. Dan kita ada di titik sekarang ini dengan menikmati semua kecanggihan teknologi dan kemajuan peradaban umat manusia, itu adalah akibat hasil dari kehidupan yang semakin baik dari sebelumnya. Jadi tidak ada yang salah dengan kehidupan yang seperti ini, ya, tapi masalahnya tetap ada lubang yang lebih dalam di dalam kehidupan kita, dalam hati kita yang perlu diisi. Kita semua mencari kehidupan yang memiliki arti dan tujuan. Dunia tempat kita hidup tidak bisa memberikan hal ini kepada kita. Blaise Pascal, fisikawan yang menemukan hukum Pascal, mengatakan bahwa di dalam hati manusia ada lubang menganga yang tidak bisa ditutupi, digantikan dengan apapun juga, kecuali ketika Tuhan masuk menutupi bagian yang lubang menganga itu, baru kehidupan itu menjadi utuh. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang salah untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik, tapi sekali lagi masalahnya, ya, meskipun manusia dengan semua kecanggihannya, kemajuannya, tetap tidak bisa mengatasi suatu masalah yang mendasar, bahwa jauh di dalam hati manusia, mereka merindukan adanya Tuhan yang bisa memenuhi bagian yang kosong. Bagian yang kosong ini tidak bisa digantikan dengan karir yang setinggi apapun, tidak bisa digantikan dengan pelesiran, liburan, tidak bisa digantikan dengan apapun juga, tidak bisa digantikan oleh siapapun juga, meskipun Bapak Ibu Saudara di sini punya suami, punya istri, punya anak, punya cucu, punya om, tante, punya teman baik, punya kolega, semuanya itu tidak bisa menggantikan bagian yang kosong ini sampai Tuhan masuk di dalam hati kita. Nah, kabar baiknya adalah kita tidak perlu melihat terlalu jauh untuk mengalami kepenuhan hidup ini. Artinya, kita tidak perlu melihat terlalu jauh atau mencari terlalu jauh untuk menutup bagian yang kosong atau yang lubang di dalam hati kita. Hari ini kita akan melihat jenis hidup yang Tuhan Yesus undang kita semua untuk kita miliki saat kita tinggal di dalam firman-Nya. Poin pertama, Yesus adalah pemberi hidup. Jesus is the giver of life. Sebab sama seperti Bapa, di dalam Yohanes pasal 5:21, tadi sudah kita baca, saya ulangi lagi, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak mengacu kepada dirinya sendiri, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Nah, Tuhan adalah sumber segala kehidupan. Dia telah memberikan anaknya Yesus wewenang untuk menghakimi dan membangkitkan orang mati dan menghidupkan mereka yang percaya kepada anak atau kepada Yesus. Sama seperti kita membutuhkan makanan untuk menopang kehidupan kita, menopang kehidupan tubuh fisik kita setiap hari, kita juga membutuhkan Tuhan Yesus setiap hari untuk menopang hidup kita. Ya, saya sudah pernah membagikan dalam bahasa Yunani, hidup itu ada satu yang tidak diterjemahkan, zoe. Zoe itu adalah hidup oleh Tuhan. Jadi ada hidup oleh hidup biologi, dia berkembang, bertumbuh. Ada hidup dinamis, ya, bergerak, kita katakan air hidup, listrik hidup, mobilnya hidup, mesinnya hidup. Tetapi ada satu kata hidup yang tidak dimiliki oleh perbendaharaan bahasa Indonesia, yaitu hidup yang ditopang oleh Tuhan atau kehidupan dari Tuhan atau zoe. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti makanan, kita baru berpuasa 5 hari kemarin, ya, minggu kemarin, ada yang puasanya lengkap, ada yang puasanya tidak lengkap, tidak apa-apa Bapak Ibu, yang penting kita merendahkan diri kita berdoa. Saya sendiri, saya puasanya itu skip makan siang. Jadi pagi hari saya minum air putih, minum madu, dan makan pepaya, kates, setelah itu puasa sampai sore hari. Nah Bapak Ibu, saudara sekalian, apapun tipe puasa kita, tapi
apa yang kita lakukan minggu lalu adalah kita merendahkan diri kita, bukan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, karena kita sudah diberikan kasih karunia, bukan supaya kita lebih dikasihi, karena kita sudah dikasihi Tuhan, bukan supaya kita lebih diberkati, kita sudah diberkati. Semuanya itu terjadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi waktu kita merendahkan diri kita memohon penyertaan Tuhan. Ya, kita meminta penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini. Nah, demikian setiap hari kita membutuhkan makanan. Kebenarannya setiap hari juga kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk menopang kehidupan kita. Kapanpun kita merasa kering, kapanpun kita merasa tersesat, kita selalu dapat memandang kepada Yesus, Tuhan Yesus sebagai Dia yang memberi kita hidup dan memperbaharui semangat kita. Nah, apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 28 ayat 30, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri tentang hidup yang kekal. Demikian bunyi firman-Nya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Di sini Tuhan berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti, ya bukan semoga, bukan mudah-mudahan, ya tetapi pasti mereka ini pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Karena di ayat 29 sampai 30 dikatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Bapakku ini lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa, dan aku dan Bapa adalah satu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, poin pertama tadi, Yesus, Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan itu. Kehidupan bukan hanya kehidupan makan minum kita, bios, bukan kehidupan kita bisa bergerak, tapi kehidupan yang menopang kehidupan kita, kehidupan oleh Roh Tuhan, kehidupan Zoe tadi. Ya, Tuhan yang memberikan hidup itu. Poin yang kedua, kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus akan menerima hidup yang kekal. Firman-Nya di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24a, saya ulangi lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia mengutus aku, nah sini saya garis bawahi, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi barang siapa mendengar perkataannya dan percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus, Tuhan Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang sudah dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ini Tuhan berbicara tentang nanti kedatangannya kedua kali. Dia akan menghakimi setiap orang yang hidup dan yang mati. Dan barang siapa yang sudah mati di dalam Tuhan, dan ketika Tuhan datang kedua kali, Dia akan berbicara dan membangkitkan mereka yang di dalam kuburan itu akan mendengarkan suaranya, dan mereka yang mati dalam Tuhan akan bangkit. Dan dikatakan di sini ayat selanjutnya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dari kuburannya dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia akan membangkitkan setiap orang yang sudah mati, sudah meninggal. Nah, barang siapa yang meninggal, mati di dalam Tuhan, itu akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang mati, yang tidak meninggal, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka yang berbuat jahat akan dibangkit, tapi akan mengalami hukuman kekal selama-lamanya. Nah, jenis kehidupan yang Tuhan Yesus tawarkan berbeda dengan dari kehidupan yang dunia tawarkan. Kehidupan yang Tuhan Yesus tawarkan adalah kehidupan yang abadi, yang kekal, di mana kita bisa mengalami kepenuhan kasih-Nya. Dia memberikan kehidupan kekal ini kepada kita bukan karena perbuatan baik yang telah Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya lakukan, tetapi hanya ketika kita menerima dan percaya bahwa Yesus ini Tuhan dan Juru Selamat. Kita dapat menanggapi undangan untuk memiliki kehidupan yang kekal ini dan mengalami kehidupan yang dibangkitkan nanti, ya. Kehidupan yang memiliki tujuan, kita hidup di muka bumi ini juga kita memiliki hidup tujuan. Ya, bisakah sebagai orang percaya kita melihat ke akhir hidup kita dan akhir dunia ini dengan harapan?
Bisa Bapak Ibu, itu sebabnya kita sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk berharap kalau kita meninggal dalam Tuhan. Kalaupun Tuhan datang kedua kali, kita akan diselamatkan. Kita hidup dalam harapan dan penantian yang seperti itu. Nah, dalam penantian dan harapan itu kita tidak boleh patah semangat, ya. Ketika kita melakukan firman Tuhan dan sepertinya semuanya kok belum berubah, hidup saya masih begini-begini saja. Kok tidak ada progres? Saya melihat teman-teman saya kok mereka happy-happy, ketawa ketiwi, mereka bahkan berbuat dosa, mereka hidupnya duniawi, tapi kok kayaknya mereka hidupnya baik-baik saja dan diberkati. Nah, hati-hati Bapak Ibu dengan pemikiran seperti ini, karena Tuhan akan menghakimi pemikiran seperti ini. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ada di Malayaki firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, ya adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Apa untungnya kita ibadah seperti ini setiap hari Minggu? Apa untungnya kita baca firman Tuhan, berdoa? Apa untungnya kita lakukan live group? Apa untungnya kita melayani, menjangkau, memfollow up, memuridkan, dan sebagainya? Apa untungnya? Hidup saya nggak berubah lebih baik, bahkan lebih banyak kesulitan yang saya hadapi. Ya, pernah nggak Bapak Ibu saudara ngomong seperti itu? Hati-hati ya. Kita mungkin nggak ngomong, tapi dalam hati mungkin kita pernah ada pikiran seperti itu. Nah, hati-hati. Apa yang Tuhan bilang? Perhatikan baik ayat yang ke-15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang yang gegabah. Orang yang hidupnya nggak benar ini kita sebut berbahagia, kita sebut beruntung, diberkati. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Kita berkata mereka berbuat dosa, tapi mereka juga luput. Nah, perhatikan ayat 16. Beginilah, berbicaralah satu sama lain, orang-orang yang takut akan Tuhan. Perhatikan, ini Tuhan bilang, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi Tuhan ini memperhatikan perkataan kita dan isi hati kita, meskipun kita tidak ngomong, kita berpikir, kita batin ya, membatin gitu, kita ngomong dalam hati kita, ya perhatikan, Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya sebab kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati namanya. Nah ini berbedanya, ini perbedaannya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, hari apa ini? Hari penghakiman. Ya, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Bapak Ibu sendiri punya anak ya. Kalau anak kita sakit, anak saya waktu kecil kalau anak sakit lebih baik rasanya orang tua kita yang sakit menggantikan anak kita. Ya. Nah Tuhan bilang pada hari yang kusiapkan, mereka ini milik kesayanganku. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Nah ini dia bedanya. Pada hari penghakiman, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan ini belum berakhir. Kita ini belum end game ya. Kita dalam perjalanan. Kita tidak bisa mengatakan, oh, dia itu lebih diberkati dari saya, padahal hidupnya tidak benar. Tapi tunggu nanti kesudahannya. Tunggu nanti the final countdown ya. Nanti ketika Tuhan datang kedua kali untuk melakukan perhitungan terakhir, nah nanti di sini kelihatannya mana orang benar, ya mana orang fasik. Dari firman tadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan, waktu dia datang dia akan membangkitkan setiap orang yang mati, yang percaya di dalam namanya akan bangkit dan hidup kekal selama-lamanya, tetapi orang yang berbuat jahat, orang yang mati tanpa mengundang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat akan mati, akan dibangkitkan dan akan dihukum dalam kekekalan.
Ini bedanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan kita putus asa, jangan kita menyerah, jangan kita patah arang. Ya, mari kita terus percaya, mari kita terus hidup dengan beribadah kepada Tuhan. Karena nanti pada hari terakhir akan ada perbedaan mereka yang percaya dan yang tidak percaya. Jadi poin kedua, Tuhan Yesus yang memberi kehidupan yang kekal. Poin pertama tadi Tuhan yang memberikan kehidupan. Poin yang kedua, Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan kekal. Dan poin yang ketiga, kehidupan kekal itu mencakup kehidupan yang akan datang dan kehidupan kita hari ini. Waktu kita mendengar kata hidup kekal, saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari punya bayangan atau punya pemahaman nanti, kehidupan setelah meninggal nanti. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara sekalian, hidup kekal itu bukan nanti. Hidup yang kekal itu sudah kita alami di muka bumi ini. Dari mana saya bisa bilang begitu? Tuhan Yesus sendiri yang bilang di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal. Dalam bahasa aslinya, mengenal ini epiginosko, artinya mengenal bukan tahu, tapi mengenal karena experience, karena mengalami. Ya, saya bisa berkata saya mengenal Pak Jokowi. Saya tidak kenal sebenarnya. Yang benar adalah saya tahu Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi mengundang saya ke istananya, diajak makan siang, bersalaman, ngobrol, cerita. Nah, di situ baru saya bisa mengatakan saya mengenal Pak Jokowi karena saya sudah pernah mengalami, sudah pernah bersalaman, sudah pernah ngobrol, sudah pernah makan bersama Pak Jokowi, baru saya bisa mengatakan saya mengenal Pak Jokowi. Nah, kata mengenal di sini yang digunakan Bapak Ibu bukan kenal karena tahu, tapi kenal karena mengalami. Mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Melihat kebaikan Tuhan, mengalami kemurahan-Nya, melihat mujizat-Nya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saudara harus mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Saudara harus bisa melihat bahwa Tuhan itu ada, nyata. Saya teringat waktu saya baru bertobat Bapak Ibu, saya begitu jatuh cinta dengan firman Tuhan, saya punya Alkitab, saya peluk Alkitab, saya waktu tidur saya baca. Jadi besok mau ujian final exam, final semester, saya sambil baca, sebelah saya diktat, sebelah saya Alkitab. Saya ganti-gantian baca Alkitab, baca diktat, baca Alkitab. Tapi waktu saya baca diktat, terus ada suara di dalam hati saya, bukan suara audible ya, suara dalam hati saya. Ngomongnya gini, Jim, itu kamu yang di depanmu tuh kamu hafalkan itu, yang lagi kamu baca. Bener nih suara Tuhan. Bener. Saya hafal satu halaman tuh Bapak Ibu, jadi ada satu poin dengan subpoin, ada 10 subpoinnya itu A, B, C, D, sampai 10 gitu kan. Besok akan keluar. Terus yang sebaliknya, ada halaman baliknya, ada lagi, itu juga kamu hafalkan, besok pasti akan keluar. Nah, saya ingat sekali Bapak Ibu mata kuliahnya MPS ya, metodologi penelitian sosial. Ya. Bapak Ibu tahu nggak apa yang besok terjadi? Ketika saya menghadapi kertas ujian 5 soal, 2 soalnya itu persis seperti yang Tuhan bicara. Dan saya bisa mengerjakan, saya dapat A untuk metode penelitian sosial. Karena 2 soal itu yang paling sulit, yang lainnya gampang. Jadi maksud saya, Bapak Ibu, kita semua perlu mengalami Tuhan. Kita perlu mengenal Yesus Tuhan. Ya. Saya ingat ketika anak-anak masih kecil, anak-anak dikursuskan renang ya, waktu Debra, Pauline, Abe. Kemudian dalam perjalanan sudah hujan, sudah gelap langitnya. Dalam mobil itu menuju kolam renang sudah gelap langitnya. Terus saya bilang ke anak-anak saya, coba kalian berdoa tuh nggak jadi hujan supaya bisa berenang. Mereka berdoa, Tuhan nggak jadi hujan ya, anak-anak kecil ya. Benar Bapak Ibu, sampai di kolam tuh nggak jadi hujan. Mereka bisa berenang sampai sore. Nah, maksud saya Bapak Ibu dari cerita-cerita ini, kita harus mengenal Tuhan Yesus. Bukan Tuhan yang teori, bukan Tuhan yang diketahui, tapi Tuhan yang kita alami. Tuhan yang dimana kita tahu bahwa Dia ada, Dia real, Dia mendengarkan, menjawab doa kita. Jadi hidup yang kekal itu bukan nanti, tapi hidup yang kekal itu sekarang. Here and now, sekarang di muka bumi ini.
Dan Tuhan Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini sebenarnya doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Jadi hidup yang kekal bukan nanti. Hidup yang kekal bisa kita alami sekarang juga. Ya, sewaktu kita mengalami, sewaktu kita bukan hanya tahu, tapi kita mengalami Yesus, Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, di situ kita memiliki hidup yang kekal karena kita tahu bahwa Dia ini bukan sekedar Tuhan Yesus. Yesus ini bukan legenda, bukan dongeng, hikayat, mitologi kayak mitologi Yunani, bukan cerita nenek moyang, bukan pengetahuan, bukan hanya pengetahuan ya, tapi Tuhannya nggak ada, enggak Bapak Ibu. Kita mengenal Tuhan, ya, mengalami secara pribadi, melihat mujizatnya terjadi. Ya. Saya ingat kejadian lain lagi, AB ini waktu mau lahir, nggak mau keluar dari kandungan mamanya. Dia suka dalam kandungan mamanya, nggak mau keluar, terlambat 2 minggu. Dokter bilang operasi sesar aja. Oke, mau operasi sesar. Persis jam operasi sesar jam 10 malam dia keluar. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, maksud saya apapun yang Bapak Ibu lakukan di sini, profesi Bapak Ibu saudara harus mengenal Tuhan. Buat Yesus ini bukan cerita kosong gitu loh. Dia ada. Dia hidup. Kita bisa alami kehadirannya, kita bisa alami pertolongannya. Saya tidak berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Ada waktunya di mana saya berdoa juga nggak terjadi, Bapak Ibu. Apa yang saya harapkan tidak terjadi. Tapi bukan berarti Tuhan tidak hadir. Ya, meskipun kita melewati lembah kekelaman sekalipun, Dia ada di situ, Dia tolong kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, hidup yang kekal bukan nanti. Hidup yang kekal itu saat ini. Suatu kita mengenal satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa kita yang benar, dan kita mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Ingat, mengenal di sini bukan tahu ya. Mengenal ini epiginosko, bahasa Yunaninya itu knowing by experience. Jadi kita tahu karena kita mengalami. Kita tahu karena kita sudah mengalami sendiri. Ya. Kehidupan yang kekal yang Tuhan Yesus berikan tidak dimulai ketika kita mati secara fisik. Tadi saya sudah jelaskan. Kehidupan yang kekal mengacu pada kehidupan yang Tuhan ingin kita alami di dalam kerajaannya. Sekarang ini, di muka bumi ini. Bukan hanya nanti di keabadian dalam kekekalan. Jadi, jika kita menaruh iman kita kepada Yesus, pada Tuhan Yesus, kita dapat mengalami kehidupan yang kekal itu mulai hari ini. Sekarang, di sini, di dunia ini, di bumi ini. Ya. Kita tidak hanya melihat kebaikan Tuhan nanti ketika kita sudah bersama-sama dengan Dia. Pemazmur mengatakan, aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Di negeri orang hidup ini kita akan melihat kebaikan Tuhan. Kita tidak hanya tahu tentang Yesus, ya, tapi Ia mengundang kita untuk mengikuti Dia, untuk berjalan bersama Dia, dan kita memiliki hubungan dengannya. Masih ingat perempuan di Samaria, Yohanes pasal 4. Dia memanggil orang-orang untuk datang ketemu dengan Tuhan Yesus yang di sumur waktu itu. Lihat di sana ada nabi loh yang tahu tentang kehidupan saya. Semua dari A sampai Z dia tahu, saya nggak pernah cerita. Ayo ketemu dia. Dia luar biasa. Nah, perempuan di Samaria ini memanggil orang banyak. Orang banyak itu datang ketemu dan mereka minta Tuhan tinggal di situ 3 hari, kalau saya tidak salah 2 atau 3 hari lagi. Dan Bapak Ibu kalau kita membaca di situ, mereka bilang, sekarang aku percaya bukan karena katamu lagi, kata kepada perempuan Samaria, tapi kami sudah melihat, mengalami Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu, kehidupan tadi yang saya katakan, yang Tuhan tawarkan kepada kita, yang dunia tidak bisa berikan, kehidupan yang seperti ini. Kehidupan di mana kita tidak hanya tahu tentang Yesus, tapi kita mengikuti Dia, kita berjalan bersama Dia, dan kita memiliki hubungan dengan Dia. Ketika secara pengalaman kita mengenal Dia, dalam pengalaman kita mengenal Dia, kita dapat menjalani kehidupan yang telah Ia berikan kepada kita, yaitu kehidupan kekristenan yang berkemenangan, victorious
life, hidup yang berkemenangan, sekarang, saat ini, di muka bumi ini. Satu perkataan dari Tuhan Yesus yang Bapak Ibu Saudara-saudari dengarkan merubah seluruh hidup saudara. Ketika Tuhan Yesus disalibkan dan murid-muridnya berpikir sudah the end ceritanya. Orang yang kita harapkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat ternyata dia mati di kayu salib. Tapi kemudian di Yohanes pasal 21 Tuhan memperlihatkan dirinya. Kalau kita baca Yohanes 21, para murid-muridnya kembali menangkap ikan, kembali ke profesi semula. Tadinya mereka ikut berjalan melayani bersama-sama dengan Tuhan, mereka melayani orang banyak. Ketika Tuhan sudah meninggal, sudah mati, mereka bilang, oh, that's it, the end game, udah selesai. Mereka terserak, mereka kembali ke profesinya semula, penjala ikan. Dan seharian mereka nangkap ikan, mereka nggak dapat apa-apa. Betul ya? Dan Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan bilang, lemparkan jalamu ke kanan. Ya. Dan ketika mereka melempar jalannya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Alkitab mencatat mereka menarik ikan sampai mereka nggak bisa menarik ikan itu saking banyaknya ikannya. Perhatikan apa yang saya mau sampaikan. Satu perkataan dari Tuhan Yesus yang hidup yang berbicara kepada saudara-saudari sanggup merubah hidupmu dan memberkati banyak orang. Satu firman Tuhan yang saya dengarkan merubah seluruh hidup saya dan merubah hidup banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dikasih Tuhan, saudara perlu mendengarkan Tuhan berbicara dan bertindak sesuai apa yang Dia katakan. Tadi saya cerita, saya mendengarkan Tuhan untuk ngafalin 2 poin tadi dan kemudian saya dapat A untuk mata kuliah itu. Satu perkataan dari Tuhan sanggup merubah hidupmu dan sanggup merubah hidup banyak orang dan orang akan diberkati. Satu perkataan dari Tuhan merubah seluruh kehidupan kita. Murid-murid ini ketika mereka menjala ikan setelah Tuhan gak ada, mereka berpikir that's it, the end game, udah selesai ceritanya. Mereka yang tadinya melayani Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, mereka kembali ke profesinya semula. Nothing, zero. Mereka bekerja keras, gak dapat apa-apa. Tapi ketika mereka mendengarkan Tuhan bilang, lempar jalamu ke sebelah kanan. Jadi maksud saya begini loh Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap tahun 2022 ini kita mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu tinggal di dalam firman Tuhan, karena tema tahun ini adalah abide. Kita tinggal dalam kuasa dan keindahan firman Tuhan. Dan waktu kita tinggal dalam kuasa dan kebenaran firman Tuhan, satu firman yang kita dengarkan sanggup merubah seluruh hidup kita. Anak cucu kita diberkati, dan orang banyak akan diberkati karena ketaatan kepada firman Tuhan yang kita dengarkan. Nah, sewaktu Pastor Steve Murrell, pemimpin kita, menetapkan dan tim kepemimpinan menetapkan bahwa tahun ini adalah tahun abide, tinggal dalam kuasa dan keindahan firman Tuhan. Dan kita mendengar firman yang dibagikan, nanti Bapak Ibu kan lihat videonya, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, atau bagi kita orang Indonesia dari nasi saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Suatu Bapak Ibu Saudara sekalian tinggal dalam firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan mendengarkan Tuhan berbicara. Dengar baik-baik. Saudara nggak perlu khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, karena Tuhan berikan semuanya itu. Suatu kita mendengar dan mentaati apa yang Dia suruh untuk kita lakukan. Suatu kita hidup di muka bumi ini. Dan waktu kita mengenal Dia, ingat, mengenal bukan tahu, mengenal epigenosko, mengenal knowing by experience, mengenal karena tahu karena mengalami, di situ kita memiliki hidup yang kekal. Saya berdoa sepanjang 2022 ini ketika kita mengizinkan firman Tuhan tinggal dalam diri kita,
dan kita akan tinggal dalam firman Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin dan terjadi di tahun 2022 ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sama berdoa untuk setiap jemaat-Mu, biar kami percaya kepada firman-Mu, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Dan biar kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan perkataan-Mu, satu kata dari Engkau sanggup merubah hidup kami, dan sanggup merubah kehidupan banyak orang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa, dan biar semua kami dikuatkan, dibangun iman kami untuk mentaati dan tinggal di dalam firman-Mu sepanjang tahun 2022 ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang yakin dan menerima firman ini mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian.